Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan fi ni'ma wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalil karim wal azim Amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina fil akhirin wa shalli wa sallim fi kulli waqti wahin wa shalli wa sallim ala sayyidina fil mal ala yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina fil mal ala hatta sallallahu man alaihi wa sallam warisin Allahumma fasna wa yahum fika nafika wa amanika wa iyadzika wa jiwarika min kulli syaitanir marid wa jabbarin anid wa zi'anin wa zibaghi musyawwin syar'i innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma khudna bi taqwal istiqamah wa aizil mujibatin adama fil hali wa mal innaka sami'un du'a wa sallu wa jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamala mutabayan wa zarrin batina ya arhamar rahimin falika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Radina billahi rabbil islam bil anbiya ba'da. Yang sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kami, Kyai Handa Kyai Haji Abdul Rashid, guru kita bersama Kyai Arifin Darif, guru kita bersama Ustaz Jafar Shodiq. Terus yang pertama kita hormati guru kita, orang tua saya, itu adalah Ustaz Khalilullah. Semoga Allah memanjangkan umurnya, memberikan keberkahan dalam hidupnya, dan diberikan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menyingkat waktu, seperti biasa rutinitas kita setelah membaca rotib yaitu adalah membaca syarah rotib, pengertian dari Rotibul Hadat yang tadi kita baca. Kemarin melanjutkan yang kemarin sudah sampai pembahasan tentang Al-Fatihah. Sekarang adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang melanjutkan kemarin adalah hadis Nabi, Iqra'u yaqulul abdul hamdulillahi rabbil alamin fayaqullahu hamidani abdi. Iqra'u, bacalah kalian, wa yaqulul abdu, dan berkata siapa abdu, alhamdulillahi rabbil alamin fayaqulullahu hamidani abdi. Ini termasuk hadis qudsi. Allah berkata ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berkata hambaku telah memujiku. Fayaqulul abdur rahmanur rahim. Ketika hambaku membaca ar-rahmanur rahim, kata Allah, hambaku memujiku lagi. Wa yaqulul abdu maliki yaumiddin. Kemudian ketika kita membaca maliki yaumiddin, Allah berkata hambaku memujiku, majaddani abdi. Wa yaqulul abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berkata hazihi baini wa baini abdi. Ini adalah urusanku dengan urusan hambaku. Jadi ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita di situ berikrar kepada Allah bahwasanya yang namanya Allah itu adalah kita akan menyembah hanya kepada Allah dan kita akan meminta hanya kepada Allah. Ketika kita udah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian Allah berkata walahu masa'ala, bagi hambaku aku akan mengasihi apa yang dia minta. Kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika itu Allah berkata hazili abdi wali abdi mas'al. Ini adalah hambaku minta ini dan aku akan memberikannya. Jadi yang namanya Al-Fatihah, ketika yang namanya Al-Fatihah menjadi rutinitas, itu sesuatu yang harusnya kita angan-angan menjadi hilang. Segala sesuatu yang menjadi rutinitas, apapun bukan Al-Fatihah, seperti sholat, puasa, acara apa misalnya, ketika itu niatnya udah menjadi rutinitas, itu semangat untuk menjadikannya ruh itu udah hilang. Kita untuk mendalami Al-Fatihah udah hilang karena ini sebatas untuk rutinitas, udah hilang. Jadi ketika baca Al-Fatihah ya udah baca aja. Kita baca tahlil la ilaha illallah. Ketika udah menjadi rutinitas, lama-lama hilang itu mana la ilaha illallah dalam hati kita. Makanya yang namanya pentingnya kita ngaji itu mengulang untuk apa sih mananya Al-Fatihah. Harus Al-Fatihah itu menyatu dalam diri kita. Kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hadis kata Allah yang namanya Al-Fatihah itu dibagi dua, untukku dan untuk hambaku.
Yang untuk Allah adalah alhamdulillahirabbil alamin sampai maliki yaumiddin. Kata Allah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kita di situ sebenarnya kalau kita maknain Al-Fatihah terus kita resapi dalam diri kita, alhamdulillah segala puji semuanya milik Allah. Karena yang zaman dahulu ketika zaman jahiliyah, mereka itu orang-orang jahiliyah menyandingkan kebahagiaan kenikmatan kepada berhala. Ini gara-gara berhala nih. Kalau sekarang apa? Uang. Ini gara-gara uang nih saya kayak gini, gara-gara jabatan saya kayak gini, gara-gara semuanya. Karena kita baca alhamdulillah, kita yakin semuanya karena Allah. Harusnya kayak gitu. Ketika kita udah yakin semuanya karena Allah, segala sesuatu yang terjadi di bumi karena Allah, Malik Ar-Rahman Ar-Rahim, sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, semuanya di bumi dan sampai hari kiamat, sampai hari akhir itu adalah diatur oleh Allah. Maka kita harusnya pasrah. Pikiran kita nih pasrah. Udah nggak bisa yang namanya ada sesuatu yang lebih agung dari Allah. Pikiran kita udah pasrah harusnya. Ketika Al-Fatihah kita maknain secara mendalam, kita hayatin Al-Fatihah, ketika baca alhamdulillah sampai Malik Yaumiddin, itu harusnya pikiran kita udah pasrah. Nggak bisa mengatakan ada yang lebih hebat daripada Allah. Kita mengakui Allah melakukan segalanya, mengatur segalanya, terus semuanya itu karena Allah. Ketika itu maka kita pasrah. Makanya setelah itu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita udah pasrah, udah semuanya itu karena Allah. Makanya karena semuanya itu karena Allah, semua terjadi karena Allah, kita hanya menyembah dan meminta karena Allah. Disitulah yang namanya makom khudur. Hati kita udah pasrah, udah diri hina hati kita bahwa semuanya itu tidak ada apa-apanya kecuali Allah. Jangan sampai kita gini, kita mengakui semuanya itu karena Allah, Allah Tuhan, tapi ketika diatur oleh Allah nggak mau. Namanya itu kita belum pasrah. Hati kita belum pasrah, pikiran kita belum pasrah. Kita yakin Allah Tuhan, tapi ketika mau diatur kita nggak mau pakai aturan Allah. Itu kita masih yakin dalam pikiran kita bahwa ada yang lebih hebat mengatur kita selain Allah. Belum pasrah itu. Kalau kita udah maknain sampai hudur, udah nggak ada apa-apa kecuali kita minta, kita semuanya itu karena Allah. Makanya semuanya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Kita tiap hari minta itu ihdinas siratal mustaqim, tapi nggak tahu maknanya apa. Ya Allah, berikanlah saya jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus setiap hari kita minta, tapi nggak sadar itu kita minta apa. Ketika kita minta siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal mustaqim adalah jalan. Sirat itu jalan, thoriqah, tata cara yang dilalui, yang diberi nikmat. Jangan kita tafsirkan yang namanya nikmat itu suatu kebahagiaan. Kita misalnya suka dengan duit, bahagia dengan duit, kita nafsirin ini jalan-jalan orang yang diberi nikmat sama Allah, orang yang banyak duitnya. Bukan. Kita senang dengan pangkat, kita nafsirin ini jalan orang-orang yang bernikmat, orang-orang yang pangkatnya gede, pengikutnya banyak, orang-orang yang kita suka dengan perempuan misalnya, orang-orang yang beri nikmat itu orang yang nikmatnya banyak berarti perempuannya banyak. Bukan. Orang yang beri nikmat adalah orang yang selalu diberi hidayah oleh Allah, seperti para sahabat. Kita harus lihat yang namanya para sahabat itu hidupnya gimana sampai mereka dijuluki radhiyallahu anhum. Allah ridho sama kehidupan mereka. Itu thoriqahnya gimana, cara sahabat hidup gimana dari awal sampai akhir. Yaitu adalah mereka itu para sahabat dari awal sampai akhir diatur oleh Allah, diatur hukum Islam. Kita nggak tahu nih, kita minta ihdinas siratal mustaqim, ketika kita dengar nih hukum Islam kayak begini kita tolak karena kita nggak tahu kita mintanya ihdinas siratal mustaqim itu apa. Sama kayak kita minta gini kepada orang tua, Bapak, saya minta dong pengen ke Mekah. Ketika minta tiap hari, sehari 5 kali minta ke Mekah. Ketika itu tiba-tiba pas bangun dikasih tuh kertas paspor, tiket. Pas bangun nggak tahu nih isinya apa, dibuang sama dia, ya kan? Karena nggak tahu, dibuang. Besoknya dikasih lagi, ini apaan ini? Jadi bungkus gorengan. Nggak tahu. Kita juga sama. Kita minta ihdinas siratal mustaqim itu Islam.
Islam kafah, dikasih sama Allah nih, tiba-tiba dapat pemahaman Islam kafah, kita nggak tahu ya kita buang, karena kita nggak mengangan-angani mana ihdinas siratal mustaqim, mana al-fatihah, karena sudah menjadi rutinitas. Ketika menjadi rutinitas, ruh dalam al-fatihah itu hilang, ruh kita mengangan-angani bacaan al-fatihah hilang. Ketika tahlil menjadi rutinitas, ruh dalam memaknai la ilaha illallah itu hilang. Semuanya yang menjadi rutinitas itu hilang. Makanya kita harus mengulang-ulang, harus mengingat-ingat yang mana saja ketika kita baca udah hilang ruhnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalannya itu bukan orang-orang yang dibenci Allah, itu Yahudi sama Nasrani. Orang Yahudi sama Nasrani itu hidupnya nggak mau diatur oleh syariat, ya kan? Nabi bawa syariat, nggak mau diatur mereka. Makanya mereka itu maghdubi alaihim, Allah benci sama mereka. Kita jangan kayak orang Yahudi, kita yakuin Allah tapi nggak mau aturan Allah, syariat Allah. Itu adalah termasuk ghairul maghdubi alaihim waladdallin, orang yang dibenci dan orang yang tersesat. Kita ikutin para sahabat, jangan ikutin orang-orang Nasrani. Contoh sahabat seperti apa dalam hidupnya sampai mereka dijuluki radhiyallahu anhu. Wa akhrajas Said bin Mahdur, wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.